Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Perhatikan gambar di bawah ini. Kita akan belajar membuat pertanyaan berdasarkan gambar berikut ini. Tanda tanya. Coba perhatikan simbol tanda tanya yang berwarna biru. Nah, itu adalah simbol untuk tanda tanya. Tanda tanya adalah tanda yang digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Ciri-ciri kalimat tanya yaitu yang pertama, mengandung kata tanya. Yang kedua, diakhiri dengan tanda tanya. Kalimat tanya yang dibuat diakhiri dengan tanda tanya. Berikut beberapa macam kata tanya serta fungsinya. Kata tanya apa? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan jenis, sifat, dan kegiatan. Lalu berikutnya, kata tanya siapa? Kata tanya siapa adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan nomina insan dan nama orang. Kata tanya berapa? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan bilangan yang mewakili jumlah, ukuran, nilai, harga, satuan, dan waktu. Berikutnya, kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kata tanya di mana. Menulis kata tanya di mana itu dipisah. Di mana. Kata tanya di mana, kata tanya yang digunakan untuk menerangkan tempat. Lalu, kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, perbuatan. Lalu kata tanya bagaimana. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara atau perbuatan. Gitu. Mari kita baca cerita berikut ini. Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Beni, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Beni sedang fokus menjentikan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Nah, mari kita baca percakapan berikut ini. Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? Masih. Banyak lereng di dalam lingkaran ada 6 butir. Oh iya? Berapa orang yang bermain kelereng ya? 3 orang. Bagaimana ya cara membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng yang sama banyak? Caranya, setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga habis. Pengurangan berulangnya 6
dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Sama artinya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, 6 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Nah, pembagian itu bisa dikerjakan dengan cara pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Berikut contoh berikutnya lagi ya, contoh pembagian. Dayu punya 9 butir kelereng. Kelereng itu dibagikan kepada 3 temannya. Maka setiap anak mendapatkan sebanyak titik-titik butir. 9 dibagi 3. 9 dibagi 3 sama dengan 9 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Karena terdapat pengurangan sebanyak 3 kali, maka 9 dibagi 3 sama dengan 3. Berarti 9 butir kelereng dibagi kepada 3 orang. Maka bentuk pembagiannya adalah 9 dibagi 3. Ada 18 bola bekel yang akan dibagikan kepada 6 orang. Setiap orang mendapatkan sama banyak. Berapa banyak bola bekel yang didapat setiap orang? Kita hitung bersama-sama. Bentuk pembagiannya 18 dibagi 6. Sama dengan 18 dikurang 6 dikurang 6 dikurang 6 sama dengan 0. Karena terdapat pengurangan sebanyak 3 kali, maka 18 dibagi 6 sama dengan 3. Jadi banyak bola bekel yang didapat setiap orang ada 3. Benny datang tepat waktu. Ia memakai seragam sekolah dengan rapi. Ia membuang sampah di tempat sampah. Benny mematuhi aturan di sekolah. Amatilah gambar di bawah ini dengan cermat. Apa yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Pernahkah kamu melakukan seperti yang mereka lakukan? Mengamati benda. Benny melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti gravitasi. Benny memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Benny berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Udin mengamati gangsing. Gangsing bisa berputar. Ada gangsing dari kayu dan ada gangsing dari plastik. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan cerita tadi. Pertanyaan yang pertama. Benda apa saja yang ada dalam cerita? Ya, bendanya tadi ada apa? Minyak, gelas, plastik, dan gangsing. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara Udin berpakaian? Nah, bagaimana? Memakai pakaian yang rapi dengan baju dimasukkan ke dalam celana. Pertanyaan yang ketiga, mengapa Benny berhati-hati dalam menggunakan minyak? Agar tangannya tetap bersih. Berikutnya, bagaimana bentuk minyak? Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Mengapa balon bisa terbang? Karena di dalamnya ada udara dan tertiup anginnya. Terima kasih anak-anak.
Sekian pembelajaran untuk hari ini. Anak-anak boleh memahami, boleh menyimak video dari awal jika anak-anak belum mengerti. Dan boleh bertanya pada ibu guru kalian ya. Selamat melanjutkan aktivitas untuk hari ini. Tuhan memberkati.